Judulnya apa, Pak Nuh? Saya share screen lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya yang kurang teliti, teman-teman. Maaf ya. Ya, apa-apa. Ngasih linknya salah. Tadi saya pantas. Saya tadi itu harusnya curiga ya. Kenapa nggak bisa Error itu biasa, Mbak. Human error biasa. namanya orang. Apaan batu daerah bisa. Ya. Iya. Harusnya tadi curiga. Kenapa yang lainnya nggak bisa dijadiin co-host gitu. Kalau sekarang bisa sih. Coba nih ya. Nggak juga loh. Kok nggak bisa juga ya. Coba. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu aja, Pak. Oke. Ya. Nonton, Mbak. Oke ya. Sekarang lanjut, tinggal sedikit lagi sih ya ini ya. Tinggal ke tadi strategi ya, strateginya. Kemudian yang ini medianya. Media sosialisasi itu kan bisa via media cetak. Dimaksimalkan minggu layarnya. Gimana? Dimaksimalkan. Oh ya. Oh ya, oke Pak. Sebentar. Ini lagi. Oke, iya ini bagus kalau dimaksimalkan sih. Sebentar. Saya sudah klik slide solo. Mana? Oke, ya. Media cetak bisa brosur, leaflet, buku panduan, dan poster. Kemudian bisa pakai media elektronik, media sosial gitu ya, televisi, radio, dan media online gitu ya. Jadi ada di strategi juga ada di media ini untuk yang medsos gitu ya. Kemudian bisa juga lewat pertemuan langsung gitu. Kemudian yang selanjutnya yang via pelatihan dan workshop. Itu seperti itu, ini medianya. Jadi agak gimana ini ya? Semangatku kemana ini? Oke, selanjutnya ini sih sebenarnya anu ya tidak ada di untuk yang ini, untuk yang problem-problem kebijakan pendidikan ini tidak disuruh gitu sama tidak ada di kisi-kisi gitu ya. Tetapi kalau menurut saya itu sebenarnya ini penting gitu loh. Penting banget. Sebentar ini gimana sih? Sebentar. Karena itu tadi ketika saya menemukan problem gitu ya, menemukan problem gitu kan, seperti kemarin pas itu menemukan problem di lapangan seperti itu ya. Kalau itu tidak kita akomodir, tadi kan ada evaluasi dan umpan balik gitu ya. Kita akomodir, kemarin itu kendalanya apa sih, problem-problemnya apa sih? Coba problem dari audien di mana sih? Kira-kira nanti dari peserta masalahnya apa? Seperti itu ya. Kalau kita mau mengevaluasi dan mengumpan balik seperti itu ya, itu nanti maka sosialisasi yang selanjutnya itu akan mengalami lebih sempurna, lebih baik lagi seperti itulah. Tapi kalau tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dikasih umpan balik ya nanti akan seperti itu terus, seperti itu ya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Nanti akan terulang lagi masalahnya seperti itu. Seperti itu lagi, seperti itu lagi. Mungkin bagi Bapak yang memegang jabatan kepala sekolah mungkin mengalami juga hal yang demikian seperti itu ya. Nah, problem-problem yang dialami itu diantaranya adalah sumber daya ya, sumber daya yang tidak memadai ya. Ini menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan. Mungkin kemampuannya kurang ya, kurang memadai gitu ya. Atau mungkin motivasinya kurang, motivasi dari si sumber daya tersebut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya struktur birokrasi mungkin yang tidak koordinatif ya, yang kurang kooperatif atau mungkin kurang karena mungkin kita pendekatannya agak kurang tepat atau salah atau keliru, ada kekeliruan yang harus diperbaiki di situ seperti itu ya. Itu juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kemudian permasalahan budaya juga yang ada di masyarakat juga dapat menjadi permasalahan dalam kebijakan
pendidikan. Karena apa? Karena kita budayanya di sekitar masyarakat sini apa gitu. Tetapi kita melangkahnya itu salah gitu. Malah justru kita mungkin tidak kurang menghargai budaya yang ada di sekitar situ, mungkin ya bisa jadi seperti itu. Ya, itu bisa jadi timbul masalah di situ. Kemudian yang selanjutnya tadi yang sudah saya sedikit kupas di depan itu adalah permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi dari siapapun itu, dari audiensnya, dari kita sendiri mungkin panitianya gitu ya. Itu mungkin anggarannya kurang, bagaimana nih jalan keluarnya gitu kan, mungkin itu di situ. Itu problem-problemnya, sehingga kesimpulannya adalah bahwa ya kebijakan pendidikan di Indonesia itu menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan implementasi. Kontinuitas, komunikasi juga penting ya, dan pemahaman yang akurat itu juga perlu ditingkatkan untuk memastikan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Selain itu, permasalahan sumber daya, struktur birokrasi, budaya, dan faktor ekonomi juga harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang berhasil dan untuk menentukan cara sosialisasi yang tepat dengan kondisi problematika kebijakan pendidikan yang ada. Itu. Kemudian rekomendasinya ya otomatis tadi dari sekian banyaknya problem ya harus diperbaiki, diperkuat, ya, ditingkatkan lagi seperti itu dan dievaluasi dan ada umpan baliknya sehingga akan lebih sempurnalah sosialisasi kebijakan pendidikannya. Seperti itu pemaparan dari kelompok 1. Waktunya saya kembalikan lagi kepada MC, monggo Mas Nu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Roro Syarifah yang telah memaparkan banyak hal tadi terkait dengan sosialisasi kebijakan pendidikan, mulai dari ada tujuannya, kemudian tahapan-tahapan dalam mensosialisasikan, ada juga tadi strateginya, kemudian penyebarannya, medianya melalui apa saja, dan juga problem-problemnya juga sudah dijelaskan. Nah, monggo dari Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menambahkan ataupun menanyakan yang terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu sosialisasi kebijakan pendidikan. Kami persilakan, monggo bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanggapi. Ini saya ngomong dulu nih. Ini kayaknya ada kekeliruan deh. Ini kita kok makanya Zoom meeting yang 40 menit ya. Nanti saya hubungi ini. Ya lanjutkan monggo. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau tanya. Ini saya sambil tanyakan ke operatornya. Berarti 40 menit off ya, Bu? Nanti ya. Kayaknya lo jadi kok gini ya. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Tak tanyain deh. Zoom premiumnya bulanan atau berapa bulanan, Bu Iya, paket Syarifah? paketan, Pak. Paket bulanan. Dulu paket Paketan setahun ya, Bu? Yang Setahun ya. Iya. Iya, Pak. Cuman kok ini karena pakai pihak yang kedua gitu kan ya. Oh iya, iya. Enggak yang langsung resmi gitu ya, enggak. Nggak ada yang tanya kan Mbak, saya yang nggak tahu. Oke, monggo Bun. Monggo bolehlah. Lagi di jalan-jalannya lagi belok-belok. Gini loh Mbak, ini yang kasus-kasus yang terjadi. Oh maaf, saya lagi di jalan jadi saya tidak bawa laptop, hanya pakai HP saja. Suaranya hilang Bun. Suaranya dikerasin. Putus, Bu. Coba ya. Soundnya dideketin. Ya coba lanjutin. Ya, terkait dengan kebijakan, ada nggak Mbak suaranya? Ada? Ada. Ya.
dengan Ya, kebijakan ya. pemerintah, baik dalam bidang pendidikan maupun kebijakan-kebijakan yang lain, kadang apa namanya masih seperti yang disampaikan Pak dosen kemarin itu sering terjadi pro dan kontra ya. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang di daerah-daerah yang terjauh, tertinggal dan lain-lain. Di daerah Jawa kadang-kadang ketika suatu kebijakan itu digulirkan masih akan banyak sekali reaksi. Nah, demikian halnya untuk di dunia pendidikan kita sering dikejutkan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi yang paling yang luar biasa terhadap kita gitu nggih. Nah, Baik, Bu. Gimana, Bu? yang tadi disampaikan oleh Mbak Syarifah, ketika kita menyampaikan ketika ada kebijakan tentang pendidikan dari pemerintah dan lain-lain untuk daerah-daerah yang masyarakat ke bawah itu yang paling tepat, paling efektif, efisien itu dengan cara bagaimana gitu. Terus kemudian yang kedua, nah ini kan kebijakan sering dikaitkan dengan proyek ya Mas, sering dikaitkan dengan proyek-proyek pemerintah. Nah, ketika kadang-kadang contohnya saja misalnya lah ketika ada kemarin pembelajaran tentang COVID pada saat COVID misalnya. Nah, kita itu sudah mengikuti tapi ujung-ujungnya nanti terkait dengan proyek juga. Terus kurikulum juga sering seperti itu. Nah, ketika ibaratnya kita sudah mulai jalan, sudah ganti lagi kayak misalnya penerbitan buku dan lain-lain itu kan. Nah, bagaimana efektivitas untuk mengatasi yang seperti itu mungkin dari Mbak Sarifah atau dari Pak dosen juga boleh monggo. Ngaten mawon Pak, ini karena di gunung jadi sinyalnya mungkin susah. Mohon maaf. Iya, Bun. Eh, Ada gunung Mbak, jadi sinyalnya susah. iya, oke, iya. Mas Nu langsung saya jawab ya, Mas Nu ya. Monggo, monggo, Bu. Iya. Silakan. Silakan Jadi langsung. begini, Bun. Eh, aku mengandai-andai nih, andaikan aku gitu ya, andaikan aku jadi eh, ya mungkin ada pemangku kebijakan gitu atau apa gitulah ya. Kalau misalnya nih Pak ada tinggi ya. Pejabat tinggi. Jadi kepala dinas, Bu. Kalau di Menteri Pendidikan Mbak, Menteri Agama. Ya, nggak gitu, maksudnya karena tadi itu kan banyak sekali strategi yang ada gitu kan, strateginya banyak, medianya juga banyak. Saya kira kalau misalnya ada sebuah proyek atau adanya sebuah kebijakan baru yang memang harus disosialisasikan, itu kita bisa pakai semua cara itu yang semua saya sampaikan tadi. Bisa semua media kita pakai, media cetak, media elektronik, kayak gitu ya. Kemudian kampanye publik, kayak gitu, teknologi, medsos, kayak gitu. Kemudian evaluasi dan umpan baliknya juga harus jalan, kayak gitu ya. Ini yang sering ditinggal itu evaluasi dan umpan baliknya ini yang kita kadang kurang. Jadi masalahnya akan terulang seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu. Jadi menurut saya semua mau memakai pakailah semua media, pakailah semua strategi ya. Bagaimana dengan anggaran yang sekian, tetapi kita bisa menggunakan berbagai strategi yang bisa maksimal. Bagaimana caranya? Kemudian adakan evaluasi dan umpan baliknya secara rutin. Misalnya berapa bulan sekali? Kalau misalnya itu panjang ya, proyek yang panjang ya berapa, misalnya 1 tahun gitu ya, kita bikin evaluasi dan umpan baliknya misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya itu jangka pendek, misalnya ini proyek hanya 2 bulan nih, maka kita evaluasi dan umpan baliknya itu yang harus misalnya mingguan atau 2 mingguan, itu seperti itu. Itu saya kira itu sih, Bun. Mungkin Mas No atau Pak Jamhari mungkin mau menambahi, silakan. Nggih, seperti tadi nggih, Bu. Ya. Kira-kira sudah dijawab nggih. Jadi Terima banyak kasih Mbak. yang Oke. kita lakukan supaya kebijakan ini efektif. Ada banyak sekali strategi. Mungkin juga perlu ini apa ya? Apa namanya? Semacam pengumpulan ya hampir sama dengan yang tadi apa namanya yang publik itu. Mungkin semua kepala-kepala sekolah di
kumpulkan jadi satu tempat, di situ disampaikan kebijakan-kebijakannya yang terbaru yang bisa kita lakukan. Kemudian nanti tinggal ke bawah ke kepala sekolah, ke guru-guru, kepada orang tua atau wali murid dan juga ke siswa seperti itu. Berarti pertemuan langsung itu, Pak. Oke. Mm-mm. Terkadang memang kalau kalau misalkan ada semacam seperti itu, ada misalkan workshop atau seminar, terkendala tidak hadir seperti itu memang ke belakang akan menjadi kendala karena penyampaiannya itu tidak sama antara mungkin yang menyampaikan dari orang lain yang mengikuti seminar ataupun workshop dengan yang disampaikan langsung oleh eh, pemangku kebijakan seperti itu. Tapi sekarang kan sudah gampang guys, sosial media lewat Zoom seperti itu, banyak sekali, banyak cara yang bisa mungkin dilakukan supaya kebijakan ini efektif tersampaikan kepada tujuan. Dari Pak Jamhari barangkali ingin menambahkan. Terima kasih. Saya baru gabung. Oke. Ya, Pak. Pak Jamhari mungkin. Begitu Ibu Laila, Mm-mm. atau mungkin dari Pak Dokter ingin menyampaikan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Laila Wahyuni, Syarifah, dan Pak Nur Hidayah ya. Nah, nanti saya rasa Bapak lain ada Pak Jamhari, Pak Sugeng, eh, Pak Hasan ya, Bu Fitria, Pak Lukman, Pak Badr ini nanti juga bisa berpartisipasi, sharing pendapatnya di topik sosialisasi kebijakan ya, sebelum nanti ke topik selanjutnya yaitu implementasi kebijakan. Sekedar menambahkan saja, saya rasa untuk topik bahasan tentang sosialisasi kebijakan, materi sudah di-share, sudah disusun oleh uh, Bu Syarifah, Pak Nuh, dan Jamhari. apa nggih? Pak Jamhari. Pak Jamhari nggih. Iya. Jadi tadi sudah disinggung juga nggih Bu Syarifah ya bahwa sosialisasi kebijakan ini merupakan ya tahap dari sebuah proses kebijakan yang sebenarnya penting tapi ya mungkin terkadang dianggap sebagai tahapan yang kurang penting ya dari apa itu daripada tahapan implementasi barangkali. Padahal sebenarnya tahapan sosialisasi ini penting, apalagi jelas bahwa kita itu sistem sosialnya adalah dengan menggunakan asas demokrasi ya, di mana sekarang di era otonomi daerah, era reformasi ini bahwa partisipasi publik itu juga sudah jelas telah ditetapkan ya oleh undang-undang bagian dari proses demokrasi. Tentunya salah satunya dalam proses kebijakan itu sendiri. Ya, jadi kenapa kemudian juga terdapat ya eh, kebijakan-kebijakan yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat itu salah satunya tentunya merupakan akibat dari proses atau tahapan kebijakan yang kurang baik ya barangkali. Karena tahapan kebijakan ini tadi kalau disampaikan oleh Bu Syarifah itu setidaknya ada teori yang membagi menjadi tiga jenis kebijakan, tiga jenis atau tiga tahapan ya. Tiga tahap. Nah, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation stage. Nah, ini tahapannya adalah tahap di mana
kebijakan yang akan ditetapkan, yang akan diputuskan itu sebelum diputuskan, bahkan sebelum kalau di tingkatan kebijakan makro, sebelum apa masuk ke pleno DPR ya untuk ditetapkan masuk ke legislatif ini sudah diinformasikan dulu, sudah disosialisasikan dulu. Nah, artinya bahwa tahap persiapan ini adalah tahap di mana ketika ide, gagasan, eh, rumusan awal dari sebuah kebijakan itu eh, sudah ada dan belum ditetapkan, itu sudah mulai disosialisasikan, diinformasikan kepada masyarakat sasaran kebijakan ya dengan baik. Tujuannya adalah agar ya masyarakat itu memahami dengan betul dan juga bisa apa itu menyadari ya manfaat ya nilai-nilai positif, kemudian juga dampak positif yang nanti akan didapatkan oleh masyarakat sasaran ya ketika mengikuti kebijakan baru itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap meniru ya. Meniru ini adalah sebuah tahap ya, bahkan juga di terjadi sebelum sebuah kebijakan itu diputuskan ya, atau mungkin pada awal-awal diputuskan. Nah, jadi sebelum kebijakan itu sudah diberlakukan, sebelum kebijakan diberlakukan pun itu masyarakat sasaran kebijakan itu sudah mulai mengikuti pola-pola dari kebijakan yang akan ditetapkan itu, misalkan. Sehingga selanjutnya yang terakhir itu adalah tahapan adaptasi ya, adaptasi di mana ketika masyarakat itu sudah mengetahui dengan betul, sudah memahami, sudah bisa menerima konsekuensi dari sebuah kebijakan itu, kemudian sudah bisa apa itu mengikuti kehendak dari kebijakan, maka ketika diberlakukan ini juga sudah bisa eh, menerapkan ya, menerapkan karena sudah memahami, sudah mempelajari. Nah, problemnya terkadang masalah sosialisasi ini yang kemudian problem. Apalagi kemudian kalau dalam pendekatan implementasinya nanti yang sifatnya top down kan. Terkadang kan kita ada kebijakan yang sifatnya top down, ada yang kebijakan yang sifatnya adalah bottom up gitu ya. Nah, misalkan yang sebagai contoh misalkan kebijakan sebenarnya kalau dalam konteks kebijakan apa itu Sisdiknas, RUU Sisdiknas yang baru itu sebenarnya juga sudah disampaikan ya. Ini sebagai contoh saja bahwa ketika RUU rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini kan sebenarnya juga sudah lama disampaikan. Ketika RUU itu masih dalam tahapan konsep, kemudian gagasan-gagasan utamanya disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem, kemudian sampai tahapan bagaimana RUU itu digodok dan menjadi sebuah draft, ini juga sudah disosialisasikan ya. Namun kemudian ternyata, nah ini kemudian kan bahwa sasaran kebijakan ini kan juga memiliki kepentingan-kepentingan ya. Sehingga memang begitu ya. Jadi ya memang namanya kebijakan itu tadi kenapa disinggung oleh Bu Laila Wahyuni ini terkadang dilihat sebagai sebuah proyek gitu ya. Tentunya kemudian itu tidak lepas dari sebuah apa praktik ya politik pendidikan gitu ya misalkan. Nah, itu yang kemudian memang dalam sosialisasi ini harus dilakukan ya sebaik mungkin ya agar bagaimana sebuah kebijakan itu yang
penerima manfaatnya itu tentunya eh, harus tidak apa ya, mencerminkan kelompok-kelompok tertentu saja ya. Artinya bahwa penerima manfaat sebuah kebijakan yang mestinya itu adalah kebijakan yang sifatnya makro, itu terlihat bahwa penerima manfaatnya itu lebih dominan kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin lebih apa itu kurang baik lagi ketika bahwa di situ nampak ada ya proyek-proyek ya untuk kepentingan para elit dan lain sebagainya. Dalam proses persiapan sosialisasi ini, salah satunya juga adalah untuk menerima masukan-masukan. Jadi sebelum eh, apa itu kebijakan itu ditetapkan, maka draft yang sudah dirumuskan yang oleh para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan ini, tentunya eh, dalam proses demokrasi ini masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan, para stakeholder yang terkait itu juga memiliki hak untuk berpartisipasi terhadap produk kebijakan itu. Nah, namun kemudian selanjutnya strategi sosialisasi. Bu Syarifah tadi sudah menyampaikan berbagai strategi ya. Intinya kan sosialisasi ini adalah yang paling penting adalah penerimaan eh, grup target atau sasaran masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan ya. Intinya adalah penerimaan. Nah, apabila bukan penerimaan yang menjadi prioritas dalam apa itu pemutusan suatu kebijakan, atau lebih condong kepada apa itu wewenang dari pemangku kebijakan, ini tentunya nanti konflik yang timbul itu akan lebih besar lagi. Ya, ya sebagai contoh barangkali RUU Sisdiknas ini, apabila Bapak Ibu mengikuti kemarin kan ketika eh, apa itu isu ini hangat, sebenarnya kan para stakeholder ya dari PGRI, kemudian dari akademisi, ya khususnya dari para praktisi-praktisi pendidikan ini kan banyak yang sebenarnya ingin memberikan masukan, memberikan aspirasinya. Namun kemudian ya ada sebuah fenomena ketika ruang komunikasi ya pemangku kebijakan ya dengan para stakeholder itu agak terhambat ya. Misalkan Mas Menteri yang dianggap enggan untuk berdiskusi dengan PGRI, kemudian juga enggan ya untuk menerima masukan dari para dirjen ya. Artinya bahwa dalam proses implementasi ini kan nanti apa itu yang terkait yang menentukan berjalan ataupun sukses tidaknya sebuah kebijakan itu kan tentunya tidak hanya eh, masyarakat ya, kepatuhan, ketaatan masyarakat untuk mengikuti sebuah aturan dan lain sebagainya, tetapi bahwa implementer atau pelaksana kebijakan dalam artian dari pemerintah pun itu juga menjadi penentu ya. Artinya bukan berarti misalkan menteri itu memiliki konsep, memiliki program, maka apa itu bisa dipastikan kemudian akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, nah ini proses sosialisasi ini yang kemudian juga penting, bahwa proses sosialisasi dengan para pelaksana, organisasi pelaksana, dengan para dirjen, dengan para personalia di kementerian ini juga penting. Nah, ya karena kepatuhan dari organisasi pelaksana itu juga menjadi penting ya. Ya karena eh, beberapa peristiwa ini menunjukkan terkadang bahwa
para stakeholder itu terkadang bahkan kalau misalkan diteliti lebih dalam lagi itu dari para apa itu pelaksananya dari kementerian itu pun kadang setengah hati gitu ya, tidak tidak dengan sepenuh hati melaksanakan program-program kebijakan. Kalau sekarang itu sosialisasi kebijakan ini medianya di era digital ini lebih efektif lagi. Memang tadi disampaikan oleh Pak Nuh juga ya, bahwa ketika ada absen ya, ketika mengikuti sosialisasi terhadap berbagai kebijakan ini juga akan berdampak ya terhadap terhambatnya sebuah kebijakan itu kepada ya dalam konteks ini misalkan satuan pendidikan ya, kepala sekolah misalkan. Ketika kepala sekolah atau perwakilannya ini tidak mengikuti absen dalam sebuah kegiatan sosialisasi, memang ini sebenarnya akan menghambat. Oleh karena itu memang ya dalam manajemen itu keikutsertaan ya personalia itu dalam rapat-rapat penting ini sebenarnya menjadi sebuah kinerja yang sangat penting juga ya. Sekarang ini misalkan di YouTube, jadi sosialisasi kebijakan yang dilaksanakan sekarang itu bisa bersifat blended ya, blended. Jadi eh, selain dilaksanakan secara tatap muka, juga ada yang via daring. Nah, via daring, via YouTube, Zoom, ini kemudian yang bisa direkam dan kemudian bisa di diupload ke media sosial YouTube sehingga bisa sewaktu-waktu untuk bisa dilihat kembali. Barangkali itu sebagai penguatan saja, prinsipnya adalah bahwa sosialisasi kebijakan ini adalah sebagai proses yang penting juga, yang bahkan itu eh, semestinya juga dilakukan dari tahap awal ya, pra kebijakan itu diputuskan, kemudian saat kebijakan itu diterapkan, diimplementasikan tentunya melalui berbagai macam kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan tag ya, kemudian penataran, workshop, dan lain sebagainya. Sampai kemudian tahap evaluasi ini pun perlu dilakukan ya. Artinya bahwa bagaimana implikasi sebuah kebijakan itu terhadap aspek-aspek pendidikan ya, sehingga nanti akan menjadi rekomendasi apakah kebijakan itu akan tetap diteruskan, kemudian apakah direvisi, diperbaiki, atau kemudian atau bahkan mungkin dihentikan, gitu ya. Nah, ini proses seperti ini eh, sangat penting karena bahwa hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, hubungan antara pemangku kebijakan dengan sasaran kebijakan, ini menjadi penting, gitu ya. Baik, 1 menit lagi off ya Bu. Bu Iya, Loro, Pak. silakan monggo. Ulang lagi Ya, nanti, maaf ya. ulang lagi nggih. Mm-mm. Baik, terima kasih nggih atas masukannya, atas penjelasannya dari Bapak dosen. Eh, Tadi memang penting sekali untuk sosialisasi ini perlu disampaikan kepada semua sasaran sehingga nanti yang paling penting adalah sosialisasi ini kebijakan ini bisa diterima oleh semua tujuan atau sasaran yang kita inginkan. Nah, tentunya nanti ketika sudah diterima maka nanti tinggal pengimplementasiannya